Fans, ada nggak rempah-rempah yang harga setengah kilonya sama dengan 7 ekor sapi jantan dewasa yang gemuk-gemuk? Ini rempah apa mobil mewah sih? Ini dia fans, si buah pala. Berapa abad yang lalu, biji buah pala berasal dari Kepulauan Banda di Maluku. Dianggap lebih mahal dari emas. Makanya bangsa Eropa sampai pada mupeng ke Nusantara demi berburu harta alami yang satu ini. Fans, meski bangsa Indonesia udah lama merdeka, hasil bumi berupa pala bukan berarti musnah. Walau nggak sepopuler dan semahal di masa lalu, pala masih tetap eksis. Jauh dari Kepulauan Banda, di Kota Bogor, Jawa Barat, tanaman pala juga tumbuh subur sejak zaman nenek moyang. Oleh pemerintah Kota Bogor, Kampung Buntar di Kelurahan Muara Sari, Kecamatan Bogor Selatan, sejak tahun 2020 lalu ditetapkan sebagai kampung tematik komoditas pala. Diwarisi turun-temurun, tanaman pala tumbuh subur di pekarangan rumah warga. Jumlahnya mencapai 200-300 pohon pala fams. Selama ini yang lebih dianggap berharga adalah biji dan fuli pala. Itu loh lapisan merah yang membungkus biji pala. Biji dan fuli pala sejak dulu menjadi rempah-rempah istimewa dan bahan baku utama industri kosmetik. Fams, meski bibit pala telah disebar ke banyak negara, tapi tetap negara kita masih menguasai 70% pasar pala internasional. Jadi memang sejak dulu pala Indonesia udah mendunia fams. Hasil produk pala yang diperdagangkan berupa biji, puli, dan minyak atsiri. Tapi bukan berarti buahnya nggak bisa dimanfaatin ya fams. Di Kampung Buntar ini, olahan hasil buah pala justru jadi andalan. Sekarang kita lagi mau bikin minuman sari buah pala. Cita rasa buah pala yang super asam dan kecut membutuhkan cara penanganan yang jeli fams. Setelah kulit dikupas dan dicuci bersih, potongan buah pala harus direndam 1 hari 1 malam dalam rebusan air gula. Setelah direndam air gula, tampilan dan warna buah pala mulai berubah. Katanya sih, proses perendaman bisa bikin buah jadi empuk dan awet secara alami. Dalam sekali produksi, sekitar 30-80 kg buah pala bisa diubah jadi olahan. Dari mulai minuman, manisan, sampai permen buah pala. Dari Kampung Buntar di Kota Bogor, jangkauan pemasarannya bisa meluas kemana-mana. Malum deh, penjualannya udah melalui marketplace yang online. Harganya murah meriah kok fams, mulai dari belasan ribu rupiah aja. Dengan disulap jadi produk olahan, buah pala yang aslinya pahit, sepat dan asam, kini jadi lebih sopan masuk ke tenggorokan. Asik. Asamnya sih masih terasa, tapi segarnya justru bikin nagih fams. Manisan dan buahnya juga gak kalah enak. Oh iya, buah pala cocok dikonsumsi buat kalian yang susah tidur alias insomnia. Nah, karena efeknya menenangkan, menyegarkan, dan meredakan lelah. Mantap nggak tuh? Sekarang coba tebak fams, buah apaan ini ya? Asal tahu aja, buah ini punya julukan buah dari surga. Apa iya segitu istimewa? Buat yang belum tahu, kenalin deh fams. Buah cantik yang unik ini namanya buah gak. Kalau susah, sebut aja buah GAC. GAC adalah buah langka yang bisa ditemuin di sejumlah negara Asia Tenggara, khususnya Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Orang Thailand menyebutnya sebagai Phak Khao, sementara penduduk Myanmar menyebutnya Tau Tabu. Kalau di barat beda lagi fams. Di sana buah ini biasa disebut Spiny Bitter Gourd atau Sweet Gourd. Duh, susah amat nyebutnya ya. Tapi fams, di semua negara, buah ini juga terkenal dengan julukan Fruit from Heaven atau buah dari surga. Sekarang kita nggak perlu jauh-jauh ke negara tetangga, apalagi sampai harus ke Eropa, karena kebun buah GAC bisa kita jumpai di Zamrud Khatulistiwa. Iya fams, di Indonesia. Karena buah GAC juga bisa tumbuh subur, tepatnya di Desa Cihelang Tonggo, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wilayah Sukabumi yang sejuk dan gembur membuat budidaya dan buah GAC jadi lebih tokcer. Buah GAC memiliki fase pertumbuhan yang cukup cepat. Sekitar 2 bulanan aja fams, buah yang tadinya berwarna hijau akan mulai menguning dan berduri. Kulit buah kemudian berubah menjadi jingga atau oranye. Dan matang sempurna dengan kulit yang berwarna merah. Kalau udah matang sempurna, beratnya berkisar antara 500 sampai 800 gram. Oh iya fams, walau bagian luarnya berduri, daging buah GAC cukup lembut. Teksturnya mirip seperti buah naga atau buah mangga. Dengan warna oranye yang cantik banget.
Kalau secara tampilan, mirip buah kakao atau coklat. Bentuk bijinya juga mirip seperti biji coklat. Bedanya, GAC punya warna merah pekat yang ngejreng banget, fams. Di sini, fams, daging buah GAC biasa dimanfaatkan menjadi jus atau minuman sehat. Yang dipakai sebagai bahan utama udah pasti daging buahnya. Tapi bukan berarti bijinya dibuang begitu aja. Lapisan merah yang membungkus biji bisa jadi pewarna alami untuk minuman. Julukan buah dari surga yang disandang GAC tentu bukan terlahir hanya dari tampilannya aja. Bicara soal khasiat, buah GAC memang mantep banget, fams. Buah ini dipercaya bisa jadi obat untuk para penderita diabetes, stroke, dan kanker. Buah GAC juga dianggap memiliki antioksidan tertinggi dibanding sayur atau buah yang lain. Kandungan beta-karotennya bisa 10 kali lipat dibandingkan wortel. Sedangkan kandungan likopennya bisa 70 kali lipat dibandingkan tomat. Sedangkan kandungan vitamin C-nya bisa 40 kali lipat dibandingkan jeruk. Wah, emang super fruit ini sih, fams. Gak salah, dijuluki buah dari surga. Baik daging maupun minuman buah GAC punya rasa yang cenderung hambar. Malah agak sedikit pahit. Tapi masih bisa ditoleransi sama lidah sih. Masih aman lah, fams. Untuk mendapatkan khasiatnya secara maksimal, minuman buah GAC ini murni tanpa campuran bahan lain, kecuali air. Harga satu botolnya Rp100.000, fams. Wajar lah rada mahal dikit. Kalau murah, bukan buah dari surga namanya. Oh ya, kalau udah jadi minuman kayak gini, cuma bisa awet 1 hari 1 malam. Kalau mau beli buahnya juga bisa kok, malah lebih tahan lama. Kalau kalian tertarik, bisa langsung nih ke Kecamatan Cibadak di Sukabumi. Cus, buruan ke sini. Fams, wah di Indonesia apa sih yang nggak ada? Mulai dari hasil bumi, hasil laut, terus udah gitu yang ada di luar negeri pun juga ada di Indonesia. Beneran loh, ini nggak ngada-ngada ya. Pengen tahu? Yuk kita simak yang satu ini. Kenalin nih, fams, torakur alias tomat rasa kurma. Asalnya dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tampilannya memang mirip kurma, fams, tapi bahan bakunya dari buah tomat. Tomat ini punya sejuta manfaat loh, fams. Kandungan antioksidan dan folat bisa memperbaiki sistem pencernaan sampai menghilangkan stres. Untuk membuat torakur, cuma membutuhkan tomat dan gula aja, fams. Jumlahnya 1:1,5. Sebelumnya, buang bagian biji buah tomat, kemudian rendam dalam air kapur sampai meresap. Katanya, buah tomat ini sangat cocok sama air dan suhu yang panas. Semakin banyak air dan hangat suhunya, bisa bikin tomat cepat matang. Berikutnya, rebus tomat. Kandungan likopen pada tomat jadi meningkat setelah direbus. Meningkatnya kandungan likopen bisa sebagai anti kanker, fams. Eits, jangan lupa tambahin gula pasirnya. Selain memberikan rasa manis, beberapa kristal gula juga dapat membantu mengurangi rasa sakit pada lidah yang terkena air panas. Nah, saatnya penjemuran di bawah matahari selama 2 hari. Proses ini berguna mengurangi kandungan airnya, sehingga torakur jadi tahan lama. Selain di Semarang, di Garut, Jawa Barat, ada juga nih tomat yang mirip kurma nih, fams. Namanya kurma Mekarjaya. Buah tomat yang dipilih berasal dari tomat merah yang masih segar. Bahan tambahan untuk mengolah tomat kurma ini juga mirip dengan yang ada di Semarang, yaitu apu alias kapur sirih. Kapur sirih umumnya terbuat dari cangkang kerang yang dihaluskan. Tapi ada juga nih, fams, yang terbuat dari batuan gamping dari Gunung Kapur. Yang jelas sih nggak sama ya dengan kapur bahan bangunan, fams. Kalau zaman dulu, kapur sirih sering dipakai buat menjaga mulut tetap sehat. Dalam dunia kuliner, kapur sirih juga bisa bikin gorengan jadi makin renyah. Sementara kalau aneka buah, koktail, atau manisan yang direndam air kapur sirih, jadi nggak mudah hancur dan terasa lebih kesat saat dimakan. Setelah proses perendaman, tekstur luarnya jadi tetap renyah, tapi biji bagian dalamnya jadi mudah terpisah. Oh iya, fams, alasan dinamakan korma Mekarjaya karena asalnya dari desa Mekarjaya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sejak sekitar tahun 2011 lalu, ibu-ibu PKK Desa Mekarjaya mulai berinovasi dengan buah tomat yang melimpah. Harga jual tomat yang tadinya murah jadi punya nilai lebih setelah diolah jadi korma. Tapi harga tomat korma per kilonya juga terjangkau kok. Cuma 40 ribuan aja. Dan setiap bulan puasa kayak sekarang nih, korma Mekarjaya selalu jadi buruan.
Masih dari Garut nih fams, ada juga kurma yang berasal dari buah kesemek. Sebenarnya sih aslinya buah kesemek yang dijadikan sale. Karena rasa sale kesemek manis banget kayak kurma, makanya jadi punya sebutan kurma kesemek. Oh iya fams, pohon kesemek yang asli dari Tiongkok punya nama bahasa Inggris yang keren abis, yaitu Oriental Persimmons. Kesemek termasuk tanaman yang sulit dibudidayakan, makanya mulai jarang nih fams. Hanya ada di beberapa tempat, salah satunya di Cikajang, Kabupaten Garut ini. Pohon kesemek yang ada di sini ditanam sejak masa pendudukan Belanda. Sayangnya fams, seiring perkembangan zaman, pohon kesemek banyak yang ditebang dan digantikan tanaman yang dianggap lebih menghasilkan. Untuk pembuatan sale, dipilih kesemek yang sudah matang. Ciri-cirinya nampak pada bagian kulit yang menguning. Dari satu pohon aja, sekali petik bisa dapat 30 kilo. Setelah buahnya dikupas, kemudian jemur di para-para yang terbuat dari bambu. Kalau panasnya lagi bagus, dalam 3 hari, kesemeknya udah bisa diolah. Iris bagian tengahnya menjadi 4 bagian, kemudian jemur lagi selama 4 hari. Tujuannya biar kandungan airnya nggak ada lagi. Kalau 30 kilo kesemek, nantinya akan menyusut menjadi 6 kiloan fams. Harga sale kesemek per kilonya sekitar Rp20.000 aja fams. Rasanya memang manis banget, biarpun nggak pakai gula. Semanis kalian tuh kalau udah denger azan maghrib fams. Fams, kalau di suatu tempat itu kan ada identitasnya lah, ya kan? Misalnya kayak satu tempat ini dia masukkan ini namanya itu. Contoh misalnya ada pernah kampung layangan, ya kan? Terus ada kampung sepatu. Terus ada kampung durian runtuh. Nah, itu dia. Nah, kira-kira ya, ini ada kampung apa lagi sih ya nama-namanya kampung ini, kampung itu. Nah, pengen tahu berbagai macam nama kampung? Oke, ini dia, kita simak. Desa Tumang Cepogo, Kabupaten Boyolali. Terkenal sebagai sentra kerajinan kuningan dan tembaga. Jangan heran ya fams, kalau banyak melihat kerajinan ini di rumah warga. Awalnya, kerajinan yang dibuat di sini cuma sebatas peralatan dapur aja fams. Tapi lama-lama, kerajinan yang dibuat semakin beragam. Seperti kaligrafi, aneka lampu hias, dan produk rumah tangga lainnya. Tuh, cakep-cakep kan ya? Sebagian besar warga desa di sini punya profesi sebagai pengusaha atau pengrajin logam. Memang bukan bahan bakunya asli dari sini, fams. Tapi karena keahliannya yang didapat secara turun-temurun. Fams, tembaga terkenal sebagai bahan yang awet dan tahan segala cuaca. Makanya, tembaga kerap digunakan sebagai dasar kerajinan. Hebatnya lagi nih, fams, kerajinan logam dari Boyolali ini udah tembus ke mancanegara, mulai dari Kanada, Australia, sampai Afrika. Dalam pembuatannya, plat lempengan harus dipotong dan dilas. Bahkan kalau mau buat pola tertentu, harus dibakar juga fams, biar tembaganya jadi lebih lunak dan mudah dibentuk. Nah, kalau pengukiran tembaga bisa dilakukan dengan cara ini. Proses ini untuk membentuk motif pada tembaga. Kelihatannya sih emang gampang, padahal nggak semua orang bisa membuatnya nih fams. Kalau bukan ahlinya, bukannya bagus, yang ada malah jadi penyok. Harga jual kerajinan di sini berkisar puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung bentuk dan ukirannya. Dari Boyolali kita beralih ke Bogor lagi fams. Kita jalan-jalan ke Kampung Kaleng. Kenapa dinamakan Kampung Kaleng? Karena di sini merupakan tempat pembuatan wadah yang berbahan kaleng, mulai dari loyang kue, wadah kerupuk, sampai oven. Nama asli kampung ini adalah Kampung Duku, tepatnya di Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Sekarang kita intip yuk salah satu pengrajin yang biasa membuat kotak kaleng. Bahannya dari lembaran kaleng atau seng. Pola pada lembaran kaleng kemudian digunting. Guntingnya emang khusus untuk plat besi fams, jadi lumayan berat. Tuh, si Eneng aja kewalahan tuh megang guntingnya. Selanjutnya, potong bagian plat untuk lubang kaca. Kemudian rapikan bagian pinggirannya supaya nggak tajam. Lalu, pasang kaca pada lubang yang sudah dibuat. Kemudian, tekuk menjadi kotak persegi. Sekarang, tinggal buat penutup kaleng atas dan bawahnya. Tinggal dilubangi bagian yang sudah digambar. Kemudian, rapikan bagian pinggirnya. Lalu, pasang ring dan lipat-lipat.
Nah, udah jadi penutupnya. Tinggal dipasang ke kotak tadi. Tinggal lipat-lipat aja fams, sambil dipukul-pukul. Jadi deh. Berikutnya, tinggal beri pewarna. Biar makin kelihatan apik, aneka kaleng diberi warna-warna cantik seperti pink, ungu, merah, atau toska. Biarpun jadul, tapi produk kaleng kayak gini masih sering kali dipesan loh buat souvenir pernikahan. Harganya juga variatif fams, mulai dari 5.000 sampai puluhan ribu rupiah. Nah, lain lagi dengan yang ada di Desa Kertayasa. Desa ini merupakan pusat kerajinan bambu di Banjarnegara, Jawa Tengah. Just info aja, fams, negara kita menempati peringkat 3 dunia sebagai negara pengekspor produk bambu. Sebagian besar produknya dipasarkan ke Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Latin. Luar biasa ya, Indonesia memang mendunia. Proses pembuatan kerajinan bambu memang terbilang panjang, fams. Dimulai dari proses membelah bambunya dulu. Bambu yang dipilih adalah dari jenis bambu wulung, bambu yang dikenal kuat dan lentur, sehingga mudah dibentuk, fams. Kita lihat yuk proses pembuatan tampah dari bambu ya, fams. Pertama, belah bambu sampai ukuran yang diinginkan. Lalu dihaluskan dengan cara diserut. Kalau kata orang desa Kertayasa, namanya dioyoti. Kalau udah halus, tinggal dianyam deh. Kemudian, ada juga pengaturan jarak antar bambu. Bener-bener harus pas nih, fams. Gak boleh ada yang renggang. Tapi proses menganyam memang tergantung dari ukuran dan kerumitannya. Makanya lumayan lama, bahkan bisa berjam-jam. Nah, udah berbentuk kotak tuh anyamannya. Bisa dilanjut untuk membuat wengku, yaitu penyekat, sekaligus bagian pinggir tampah yang berbentuk bulat. Untuk membuat wengku harus kaum laki-laki, fams. Soalnya butuh tenaga ekstra untuk menghasilkan bulatan yang sempurna, apalagi kalau tampahnya berukuran besar. Proses selanjutnya adalah pengasapan. Tujuannya agar wengku dan anyaman bambunya nggak mudah terkena jamur. Wih, masih pakai cara tradisional nih, fams. Bakar jeraminya terlebih dahulu, tapi jangan sampai ketinggalan airnya. Fungsinya untuk menjaga api agar tidak terlalu besar. Karena api yang besar bisa membuat bambu terbakar. Jadi, sia-sia deh hasil kerja kita. Makanya harus sering-sering dicek nih, fams. Pengasapan bambu cukup dilakukan setengah jam. Kalau bambu udah berwarna kemerahan, tandanya udah bisa diangkat. Berikutnya, lanjut ke proses pemotongan. Biar tampahnya bisa berbentuk bulat sempurna, kita pakai alat yang cara kerjanya mirip dengan jangka. Kalau udah dapat anyaman berbentuk lingkaran, tinggal gabungkan antara wengku dan anyamannya. Meski kelihatan tinggal pasang aja, tapi nggak mudah, fams. Karena harus menyesuaikan satu sama lain. Oke, lanjut lagi nih sama proses ditutus atau diikat pinggirannya. Karena biarpun udah digabung, wengku dan anyaman harus lebih kuat. Makanya tetap harus ditutus. Dengan menggunakan akar rotan, jahit satu demi satu. Pastikan pola penusukan akar rotannya sama. Jadi dapat motif yang sama, fams. Beres deh! Oh iya, fams, kalian dalam membuat kerajinan dari bambu memang udah diwarisi secara turun-temurun. Mulai dari teknik hingga produk yang dihasilkan. Semuanya dipelajari secara otodidak atau lewat orang tua. Rata-rata pengrajin bisa membuat 30 buah tampah dan tudung saji setiap minggunya. Tapi kalau permintaan sedang meningkat, produksinya ditingkatkan sampai 50 buah per minggu. Dari 8 dusun yang ada, setidaknya ada 1.000 orang yang mencari penghasilan menjadi pengrajin bambu. Oh iya, fams, harga yang paling murah sekitar Rp20.000 aja, fams. Tapi kalau kerajinan yang bentuknya udah furniture atau perlengkapan rumah lainnya, harganya bisa ratusan ribu rupiah. Mereka memperjualbelikan hasil kerajinan bambunya di Pasar Tiban alias Pasar Dadakan. Reputasi para pengrajin bambu dari Kertayasa memang udah ngetop, fams. Makanya para pembeli langsung berebut kalau ada pengrajin yang baru datang. Bahkan banyak juga nih yang nyegat di depan pasar. Rata-rata harga yang ditawarkan para pengrajin mulai dari Rp13.000 untuk harga satuan.
Pasar Tiban sendiri diadakan seminggu 2 kali, yakni di hari Senin dan Kamis. Mulai bukanya dari jam 2 dini hari sampai jam 7 pagi. Kalau lebih dari jam 7, pasarnya udah sepi, fams. So, 30 menit udah nih, Ragam Indonesia menemani pagi kalian, fams. Besok nonton lagi ya, biar makin cinta sama Indonesia yang mendunia. Akhirnya, saya Joe Ricci undur diri. Tetap semangat puasanya ya.